Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa nuri qulubina Muhammadin. Habibir Rabbil Alamin wa imami gurri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin penonton Al-Husaini Media Center, patut kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari daripada ilmu agamanya, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan di dalam dirinya, orang tersebut diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agamanya. Dan kita kembali lagi di dalam pengajian kita di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih berada di dalam bab yang menerangkan tentang ketakwaan. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini secara garis besar kita akan membahas tentang kaitan sifat takwa ini dengan hal-hal yang lain yang berada di dalam Al-Quran, yang mana dikatakan bahwasanya di dalam kitab ini waqam allaqallahul azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairat azima wa sa'adat jasima. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengaitkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, tentang takwa ini dengan kebaikan yang sangat agung dan juga kesuksesan, kebahagiaan yang sangat luas. Jadi kuncinya tidaklah ada suatu kebahagiaan, tidaklah ada suatu kebaikan kecuali itu berkaitan dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di sini katakan famin dzalikal ma'iyyah ilahiyah al-hifziyah al-lutfiyah. Daripada yang dikaitkan dengan ketakwaan adalah ma'iyyah ilahiyah, kebersamaan ketuhanan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hifdiyah lutfiyah, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-lutfiyah yang sangat lembut. Artinya orang akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang akan mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat lembut jikalau orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah katakan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Coba kita analogikan. Kalaulah kita sebagai seorang manusia berdekatan bersamaan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Berdekatan bersamaan dengan orang yang memiliki jabatan. Tentu kita bukan hanya merasa bangga saja, tapi kita juga merasa aman. Kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong dengan orang yang dekat, orang yang bersama kita itu. Itu untuk seorang makhluk.
Orang punya kekuasaan, punya jabatan, kita merasa aman diri kita, kita merasa bangga, ya, bisa dekat dengan orang tersebut. Itu dengan makhluk. Bagaimana ya, kebersamaan ini, dekatnya ini adalah dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan merasa aman daripada diri kita, dan lebih lagi ya, bangganya jauh lebih bangga kita ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah samakan antara orang yang bertakwa ya, bersama dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandingkan dirinya orang-orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, wa min dzalik, daripada hal tersebut, ya, al-ilmu ladunni. Ya, Allah kaitkan ketakwaan ini dengan ilmu laduni. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan kalian akan diajarkan, diberikan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa ya, artinya dia imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ya, dilaksanakan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimukumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmunya kepadamu. Ya. Tanpa kita melalui proses belajar, kita dapat ilmu laduni. Tapi syaratnya apa? Ittaqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang kedua, Allah kaitan dengan ilmu laduni. Mau dapat ilmu laduni, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bersama Allah, kita mau dapat penjagaan, ma'iyah, hifdziyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, yang ketiga, wa min dzalik, dan daripada hal tersebut, al-furqan. Allah akan memberikan ya, sebuah pembeda inda istibahi wa luqu'il iskal. Ketika terjadi kerancuan, ketika terjadi suatu kebingungan. Wal kafarah, dan penebus li sayiat, untuk dosa-dosa, wal magfirah lidzunub, dan juga pengampunan ya bagi ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dikatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan berikan kepadamu al-furqan, furqanan, sebagai pembeda, ya, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan, ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosamu, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Di sini Allah akan bisa selamatkan kita ketika kita mendapatkan suatu hal yang membuat kita bingung. Ya. Kita ya, namanya seseorang ketika menjalani hidup, tentu nanti ini di perjalanan hidupnya dia akan mendapati ya, sebuah kebingungan. Hal mana yang dia harus pilih? Apakah hal A atau hal B? Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu, mana yang baik untuk kita? Apakah hal A ini atau hal B ini? Ya, kita bisa lakukan itu, kita dapat pertolongan al-furqan, ya, pembeda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya Allah akan tolong kita ketika kita dalam keadaan bingung, ya,
Apalagi kita hidup pada saat ini di akhir zaman, ya. Kehidupan yang penuh dengan fitnah. Mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kita tidak bisa membedakan antara keduanya. Bagaimana kita menjadi seorang furqanan, ya, menjadi seorang pembeda, ya, bisa memilah, oh ini baik, oh ini buruk, ya, tidak lain dan tidak bukan salah satu jalannya, ya. Di sini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya takwa. Dan juga bukan hanya itu saja, ya. Takwa bisa menjadi penghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita sebelumnya orang yang berdosa, sebelumnya orang-orang yang banyak salahnya. Bagaimana cara kita menghapuskan, ya, dosa kita, kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, di sini katakan, ya, salah satu caranya adalah dengan kita, ya, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ya, wa min dzalik, dan daripada hal tersebut an-najah minan nar, yaitu selamat daripada api neraka. Ya. Allah kaitkan, ya, orang yang bertakwa dengan keselamatan nanti di api neraka. Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Maryam dari ayat 71 sampai ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah ada seorang pun, ya, daripada kalian melainkan akan, ya, melewatinya, mendatanginya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqau wa nadharul zalimina fiha jisiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyelamatkan, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadharul zalimina, dan Allah akan biarkan, ya, orang-orang yang zalim fiha, di dalam neraka, jisiyah, dan mereka dalam keadaan berlutut. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Maryam ini, sesungguhnya tidaklah, ya, setiap manusia dia akan melewati, ya, daripada, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, di padang akhirat nanti, ya, daripada hari-hari akhirat, akhir sebelum kita memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Yang mana di bawahnya itu, ya, bagi orang-orang yang tidak bisa melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim ini, dia akan jatuh ke dalam api neraka, ya. Dan ini sebuah ketentuan, ya, Allah sudah tentukan, ya, tidaklah seorang manusia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali orang tersebut telah melewati, ya, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas, di bawah, ya, daripada jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Dan Allah akan selamatkan, ya, bagi orang-orang, ya, yang mana di dalam dirinya itu ada summa nunajjil ladzina taqau. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa nadharul zalimina fiha jisiyah, dan Allah Subhanahu wa taala akan biarkan, tinggalkan, ya, orang-orang yang zalim, ya, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, jisiyah, dalam keadaan berlutut. Jadi kita bisa selamat, sekali lagi di sini disampaikan, ya, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala jikalau kita, ya, ada di dalam diri kita ini namanya sifat takwa, ya. Dan kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlutut, ya. Jikalau kita termasuk daripada orang-orang yang tidak baik, jikalau kita termasuk daripada orang-orang yang zalim, ya, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bima fazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bima fazatihim, ya, karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su'. Ketahuilah bahwa mereka
tidak akan disentuh oleh azab azab Allah Subhanahu wa taala, wala hum yahzanun, ya, dan mereka tidak akan, ya, bersedih, berduka cita. Ya. Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, ya, atas kemenangan mereka, dan Allah tidak akan sentuh. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sentuh dengan azab, dan mereka juga tidak akan sedih. Kenapa? Ya, mereka bahagia, ya, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan, ya, bersedih. Kenapa? Karena akan dapat kebahagiaan. Ya, kalau kita mau selamat dari azab Allah, ya, kaitannya lagi, ya, tentu dengan namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, banyak ayat-ayat, ya, yang akan menjelaskan tentang kaitan takwa dengan suatu kebaikan, kaitan takwa dengan suatu keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa min dzalik, dan daripada hal tersebut, al-makhraj minas sadaid, ya, yaitu keluarnya daripada sesuatu yang sulit, ya. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan juga mendapatkan daripada rizki yang tidak dikira-kira, wa yasar wal azamul ujra, ya, dan juga kemudahan dan besarnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah tentu akan berikan jalan keluarnya. Ya. Sebenarnya ini solusi buat kita. Jikalau kita hidup kayaknya tidak ada jalan keluar daripada permasalahan yang kita hadapi, tentu tidak ada jalan yang terbaik, jalan keluar, solusinya kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan bukan hanya itu saja, ya. Bukan hanya Allah kasih solusi bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan rizki daripada, ya, sesuatu yang dia tidak kira-kira, ya. Di luar biasa, ya. Di sini Allah katakan di dalam Surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Jadi semuanya selalu, ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, hal-hal yang berkaitan dengan pengampunan kita, hal-hal yang berkaitan dengan kita selamatnya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, selalu berkaitan, ya, dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan, ya, dalam segala macam urusannya. Orang takwa, Allah mudahkan urusannya. Orang takwa, Allah kasih solusi. Orang takwa, Allah kasih rezeki, ya, dari rezeki yang tidak dia kira, ya. Luar biasa. Ini Allah berikan semua kaitannya selalu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surah At-Talaq ayat 5, dari ayat 2, ayat 3, ayat 4, ya, sampai ayat ke-5, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan, kafaratkan daripada segala macam kesalahannya, wa yu'zim lahu ujra, dan Allah akan lipat gandakan daripada pahalanya. Luar biasa. Kaitannya cuma satu, takwa. Walaupun, ya, sebatas hanya satu kata takwa, tapi memiliki efek makna yang begitu luar biasa. Ya. Dan juga, ya, lagi-lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dzalik al-wa'du bil jannah." Ya. Kaitan takwa dengan janji surga. Ya. Orang takwa dapat janji surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 63. "Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyan." Tilkal jannatu, tuh surga itu tuh, allati nurisu, yang kami wariskan, ya, min ibadina kepada hamba-hamba kami, ya, man kana taqiyan, yang mana, ya, hamba tersebut, ya, memiliki, ya, ketakwaan, ya, di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah siapkan untuk orang bertakwa. Lagi-lagi kaitannya seperti itu, ya.
Itu tuh surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang telah bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan takwa. Mau surga takwa, mau solusi takwa, mau apa dari sebelumnya tuh dapat penjagaan dari Allah takwa, mau dapat pembeda takwa, mau dapat pengampunan dari Allah lagi takwa. Artinya ya, sejatinya sumber ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pertemuan yang lalu bahwasanya sumber segala kebaikan dunia kita mau bahagia dunia, kita juga mau bahagia di akhirat. Kuncinya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga firman Allah ya. Allah Ta'ala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, masalul jannati allati wu'ida muttaqun. Ya. Perumpamaan ya. Ya. Surga, penghuni surga ya, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini disiapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang bertakwa. Kemudian lagi dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 90, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan di hari itu ya, didekatkan surga ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah dekatkan ya, surga itu kepada orang-orang bertakwa. Kemudian surat Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhannya, jannatin na'im ya, surga yang begitu banyak daripada kenikmatan ya, penuh di dalam dirinya kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terakhir ya, yang dikutip ya, walaupun sejatinya banyak ayat-ayat yang kaitkan antara ketakwaan dengan kebahagiaan, ketakwaan dengan keselamatan ya, di dalam Al-Quran. Di sini tutup daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai ayat 55. Inna muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat itu yang disenangi di sisi Tuhan yang muqtadir, yang berkuasa. Ya. Sesungguhnya ya, orang-orang bertakwa itu nanti berada di surga, ada sungai-sungainya, ada taman-tamannya. Ya. Di tempat itulah ya, yang disenangi. Ya, tempat itu merupakan sebuah tempat yang sangat disenangi, yang dituju daripada setiap manusia, dituju daripada orang-orang yang di dalam dirinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya, Allah sebagai Malikul Muqtadir, sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan atas tersebut. Maka dari itu ya, kita ya, sejatinya tidak perlu sibuk-sibuk ya, sebagai seorang manusia. Bagaimana sih ya, kita mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, kita mau masuk surga, kan keinginan manusia banyak ya. Dia keinginan ya, pengen dunianya baik, pengen akhiratnya baik. Simple, gampang. Ya. Cukup kita takwa. Ya. Jalankan semua perintah Allah. Allah suruh kita sholat, kita sujud 5 waktu. Allah suruh kita puasa di bulan Ramadan, kita puasa. Allah suruh kita keluarkan zakat kita, harta kita keluarkan. Di dunia, ya, Allah akan bahagiakan, apalagi nanti di akhirat. Ya. Tapi, kalau kita tidak menjalankan, ya, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan kita lalaikan, kemudian daripada larangan malah kita kerjakan, ya. Jangan aneh, ya. Hidup musibah, masalah, kita nggak tahu solusinya, berapa banyak orang stres, gila, ya. Jalani kehidupan dunia ini, kenapa? Tidak ada ketakwaan di dalam diri mereka. Kalau dia punya ketakwaan, makhraja, dia akan dapat jalan keluar. Ya. Dia akan mudah urusannya. Dan juga bukan hanya kehidupan dunia yang hanya sebatas beberapa tahun ini yang kita tinggalin, tapi nanti kehidupan akhiratnya juga akan baik. Kuncinya satu, takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kiranya ya, walaupun ya, sejatinya makna takwa itu singkat, jalankan perintah, jauhi larangan.
Tapi sejatinya dalam prakteknya susah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mempelajari daripada ayat-ayat yang Allah kaitkan ketakwaan dengan ya, suatu hal tersebut, kita bisa jalankan. Ya, kalau itu berupa sebuah kebaikan, kita bisa jalankan. Kalau itu sebuah keburukan, kita bisa tinggalkan ya, dengan suatu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setidaknya di dalam hati kita ini mudah-mudahan ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya, ini saja yang saya bisa sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.